Selamat pagi anak-anak Miss semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, Miss harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita. Nah, hari ini kita kembali melakukan pengayaan materi, yaitu materi energi kinetik dan energi potensial. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat menyelesaikan soal-soal mengenai energi kinetik dan energi potensial. Nah, minggu lalu kita sudah bahas materi mengenai pengayaan soal mengenai tata surya ya. Nah, pada minggu ini kita akan melakukan pengayaan materi. Kita bahas soal mengenai materi energi kinetik dan energi potensial. Miss harap anak-anak Miss semua masih ingat ya materi ini. Kita langsung saja kita bahas dulu mengenai soal energi kinetik. Setelah energi kinetik baru kita bahas soal mengenai energi potensial. Nah, soal nomor 1. Sebuah mobil memiliki massa 500 kg melaju dengan kecepatan 25 meter per sekon. Hitunglah energi kinetik mobil pada kelajuan tersebut. Kemudian apa yang akan terjadi jika mobil direm secara mendadak? Nah, kita buat dulu diketahui ya untuk menyelesaikan soal seperti biasa. Kita buat diketahui, ditanya, kemudian dijawab. Nah, untuk soal ini kan diketahui katanya sebuah mobil memiliki massa 500 kg. Kemudian melaju dengan kecepatan 25 meter per sekon. Nah, kita buat diketahui M sama dengan 500 kg. Kemudian kalau kecepatan apa lambangnya? Ya, kecepatan adalah V ya, sehingga V sama dengan 25 meter per sekon. Kemudian apa yang ditanya? Hitunglah energi kinetik. Berarti kita buat ditanya ya. Ditanya adalah sama dengan EK sama dengan titik-titik tanda tanya. Lalu, apa yang akan terjadi jika mobil direm secara mendadak? Nah, untuk ini kita kerjakan dulu berapa energi kinetiknya ya, sehingga kita jawab ya. Kita jawab EK sama dengan, masih ingat kan rumus EK? Apa rumusnya? Iya, rumusnya setengah dikali M dikali V pangkat 2. Kita masukkan nilainya sama dengan setengah dikali M-nya berapa tadi? Iya, 500 ya. Kemudian dikali V-nya. V-nya berapa? Iya, 25 pangkat 2. Sehingga sama dengan setengah dikali 500 adalah 250. Kemudian berapa hasilnya? 250 dikali 25 pangkat 2. Iya, hasilnya 156.250. Apa satuannya untuk EK? Iya, satuannya adalah joule. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan, apa yang akan terjadi jika mobil direm secara mendadak? Nah, dari energi kinetik yang kita peroleh, nah jika mobil direm secara mendadak, mobil tentunya akan berhenti. Nah, apa yang ditimbulkan dari energi tersebut ketika mobil direm? Nah, yang ditimbulkan itu adalah energi panas dan energi bunyi. Kenapa bisa energi panas dan bunyi? Karena adanya gesekan antara roda as dan ban mobil tersebut, sehingga apabila ban mobil tersebut direm akan menimbulkan energi panas dan juga energi bunyi. Kemudian kita lanjut untuk soal nomor 2. Nah, sebuah sepeda yang massanya 40 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Tentukan besar energi kinetik sepeda tersebut. Nah, kita harus buat dulu diketahui. Apa yang diketahui dari soal? Iya, di sini ada massa 40 kg, berarti M sama dengan 40 kg. Kemudian katanya bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Berarti ini adalah ya V sama dengan 10 meter per sekon. Kemudian
ditanya ya, katanya tentukan besar energi kinetik sepeda tersebut. Sehingga ditanya Eka sama dengan titik-titik tanda tanya. Oke, kita jawab. Apa tadi rumus energi kinetik? Ya, rumus energi kinetik Eka sama dengan setengah dikali M dikali V pangkat 2. Sehingga sama dengan setengah dikali M-nya adalah 40 dikali V, ya V 10 pangkat 2. Sehingga hasilnya setengah dikali 40 dikali 10 pangkat 2. Kita tuliskan di sini hasilnya yaitu Eka sama dengan setengah dikali 40 itu 20. 10 pangkat 2 itu artinya 10 dikali 10, sehingga Eka sama dengan hasilnya berapa? Ya, hasilnya 2000. Apa satuannya? Satuan energi kinetik adalah joule, sehingga jawabannya adalah 2000 joule. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3, masih tentang mengenai energi kinetik ya. Sebuah sepeda yang masanya 40 kg bergerak dengan mengeluarkan energi kinetik sebesar 720 joule. Tentukan kecepatan sepeda tersebut. Oke, kita buat dulu diketahui ya. Nah, diketahui M sama dengan 40 kg. Kemudian mengeluarkan energi kinetik sebesar 720 joule, sehingga Eka sama dengan 720 joule. Kemudian yang ditanya, apa yang ditanya dari soal? Iya, ditanya adalah kecepatan, yaitu V. Ditanya V sama dengan titik-titik tanda tanya. Oke, kita jawab ya. Rumusnya apa tadi? Iya, kalau rumus Eka sama dengan setengah MV pangkat 2 kan. Kalau mencari rumus V, kita turunkan rumusnya. Sehingga jawabannya adalah Eka sama dengan setengah dikali M dikali V pangkat 2. Sehingga kalau mau mencari V, rumusnya jadi apa? Oke, kita pindahkan V pangkat 2-nya ke kiri, sehingga hasilnya jadi V pangkat 2 sama dengan Eka dikali 2 per M ya. Eka dikali 2 per M. Nah, kalau udah sampai sini bisa kita masukkan nilainya ya. Jadi V pangkat 2 sama dengan Eka. Eka berapa tadi? Eka 720 dikali 2 per M. M tadi 40. Nah, coba lihat mana yang bisa disederhanakan. Ya, yang bisa kan disederhanakan 2 per 40 tuh ya kan, sehingga hasilnya berapa nak? Ya, 720 jadi per 20 ya. Sehingga V pangkat 2 sama dengan hasilnya adalah 36. Tapi ingat, itu masih V pangkat 2 ya. Nah, kita cari V sama dengan pangkat 2-nya kita uraikan jadi akar ya. Sehingga V sama dengan akar 36 ya. Jadi hasilnya V sama dengan akar 36 berapa? Iya, hasilnya adalah 6. Sehingga kecepatan sepeda tersebut adalah 6 meter per sekon. Nah, oke, itu tadi pembahasan kita mengenai energi kinetik ya. Kita kemudian akan bahas mengenai soal energi potensial. Kita lanjut saja. Nomor 1. Buah pepaya bermassa 0,5 kg tergantung pada tangkainya yang berada pada ketinggian 2 meter dari atas tanah. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon pangkat 2, tentukan besar energi potensial yang dimiliki oleh buah pepaya. Nah, seperti biasa kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal ya. Kalian masih ingat kan rumus dari energi potensial? Oke, kalau masih ingat kita buat dulu diketahui. Diketahui di situ ada buah pepaya bermassa 0,5 kg. Jadi M sama dengan 0,5 kg. Kemudian tergantung pada tangkainya yang berada pada ketinggian 2 meter. Berarti ketinggian itu apa? Ya, ketinggian adalah H ya.
Sehingga H sama dengan 2 meter. Kita tuliskan H sama dengan 2 meter. Kemudian jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon pangkat 2, percepatan gravitasi bumi itu apa? Ya, G ya. G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Kemudian apa katanya yang ditanya? Tentukanlah besar energi potensial yang dimiliki oleh buah pepaya. Sehingga kita buat ditanya sama dengan EP. Energi potensial kita buat EP sama dengan titik-titik tanda tanya. Kita langsung jawab ya. Masih ingat kan rumus untuk mencari energi potensial yang dulu udah pernah kita bahas? Ya, kita jawab ya. EP sama dengan M dikali G dikali H, sehingga bisa kita masukkan nilainya, di mana M adalah 0,5 dikali G. G itu berapa gravitasinya? Iya 10. Kemudian H-nya adalah 2, sehingga 0,5 dikali 10 dikali 2 hasilnya berapa? Iya, hasilnya adalah 10 Joule. Oke, kemudian sudah paham ini ya, masih ingat kan rumusnya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah benda berada pada ketinggian 5 meter dari atas tanah. Jika energi potensial benda tersebut adalah 2500 Joule dan percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon pangkat 2, tentukan massa benda tersebut. Oke, kita buat diketahui dari soal. Nah, di soal itu ada ketinggian 5 meter sehingga H sama dengan 5 meter. Kemudian jika energi potensial benda tersebut adalah 2500 Joule, sehingga kita buat di situ energi potensial adalah EP ya. EP sama dengan 2500 Joule. Dan percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon pangkat 2, sehingga percepatan gravitasi lambangnya apa? Iya, G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Ditanya tentukan massa benda, berarti ditanya adalah M sama dengan titik-titik tanda tanya ya, massa. Lanjut kita buat penyelesaiannya ya. Kita jawab EP sama dengan M dikali G dikali H. Nah, yang di sini kan yang ditanya M kan, sehingga rumusnya menjadi M sama dengan M-nya nih kita pindahkan ke kiri ya, sehingga M sama dengan EP per G dikali H. Oke, sampai sini bisa kita masukkan nilainya, di mana M sama dengan EP. EP-nya berapa tadi? Ya, EP-nya adalah 2500 ya. 2500 per G-nya adalah 10, hanya 5, sehingga 2500 per 10 dikali 5. Nah, kita lanjut. M sama dengan 2500 per 10 dikali 5. 10 kali 5 berapa nak? Ya 50, sehingga 2500 per 50 ya. Jawabannya berapa? Iya, jawabannya adalah 50 kilogram. Ingat, satuan massa adalah kilogram. Nah, setelah Miss jelaskan, ini Miss kasih 2 soal. Kalian kerjakan tugas siswa ini dengan baik dan benar. Kalian kerjakan di buku tulis atau buku catatan atau buku latihan kalian ya. Nah, untuk minggu depan kita akan bahas mengenai pengayaan materi pertemuan 18. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, serta sampaikan salam untuk orang tua atau keluarga di rumah dari kepala sekolah dan guru. Nah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi dan tetap sehat.